Hebat. 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 Hebat ya. Iya, untuk menutupi sebuah kesalahan, gak jarang banyak orang akhirnya main drama. Seperti video yang sempat viral kemarin. Karena curiga sang suami berselingkuh, istri sah kemudian menggerebek sebuah kamar kos bersama keluarganya. Mengetahui istrinya datang, si pak suami kemudian pura-pura sholat maghrib, sedangkan wanita yang diduga selingkuhannya panik, langsung bangun dari tempat tidur. Dia pun berdalih bahwa pria tersebut hanya menumpang sholat. Meski banyak saksi mata yang menyebutkan mereka sering bersama dalam kamar kos. Bahkan menurut pengakuan istri sah, suaminya telah berselingkuh dengan rekan kerjanya selama 3 tahun. Duh pak, kapokmu kapan toh? Selain itu masih banyak aksi berpura-pura yang bikin emosi tingkat dewa saat melihatnya. Ratu drama otak pembunuhan pengusaha emas di Jayapura. Polisi sabar Kenapa? Astagfirullah. Pemirsa tentu masih ingat dong dengan berita ini. Awalnya wanita dalam video menangis histeris meminta tolong pada pengendara lain karena sang suami tewas bersimbah darah. Usai dirampok oleh 4 orang di Jalan Hanurata, Distrik Muara Tami, Jayapura. Tapi jangan tertipu pemirsa, karena nyatanya sang istri yang menangis terseduh-seduh itu justru dalam pembunuhan Nasruddin, suaminya sendiri yang berprofesi sebagai pengusaha emas. Untuk menutupi aksinya, Virgita bahkan berpura-pura kesurupan, memasang wajah linglung, menangis di rumah hingga tak mau beranjak dari makam. Lebih jahatnya lagi, wanita yang dinikahi dan diangkat derajatnya oleh korban tersebut melakukan pembunuhan bersama pelaku Mahdi Merban, pria asal Afghanistan yang ternyata selingkuhannya sejak bulan Januari 2021. Mereka pun sudah merencanakan aksi kejinya dari 3 bulan lalu, yakni Februari 2021. Dibutakan oleh cinta dan wajah tampan, Virgita bakal rela dijadikan mesin ATM oleh pria pengangguran itu. Apalagi sejak pelaku menato tangannya dengan kata-kata romantis semakin membuat kelepek-lepek. Latar belakang ini semakin menguatkan dugaan polisi bahwa pembunuhan dilakukan untuk menguasai harta korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati. Romantisnya berdua di dalam penjara. Demi uang dan belas kasihan, pengemis pura-pura lumpuh. Satpol PP Sukoharjo menggelar razia gelandangan dan pengemis di sekitar Pasar Insinyur Soekarno. Mereka pun menemukan satu kejanggalan pada seorang pengemis muda yang dirasa pernah diamankan 1 tahun lalu. Dan benar saja, ketika dihampiri oleh petugas, pria yang diketahui bernama Ali Mukhtar tersebut ternyata hanya pura-pura lumpuh untuk meminta belas kasihan orang-orang. Pemuda 28 tahun itu bahkan rela berjalan merangkak sambil memegang gelas plastik di halaman pasar. Hasilnya, saat ditangkap oleh petugas Satpol PP, mereka menemukan uang hasil mengemis yang nilainya lebih dari Rp500.000. Padahal dengan fisiknya yang sehat, orang-orang seperti Alim ini bisa mencari pekerjaan yang lebih layak ya pemirsa. Akting kesurupanmu tak membuatku gentar untuk menilang. Karena pandemi COVID-19 masih tinggi di Indonesia, pemerintah akhirnya mengeluarkan aturan dilarang mudik yang masih aja dilanggar sama warga plus 62 ini. Banyak trik mereka lakukan demi bisa mudik. Salah satunya berlagak kesurupan. Seorang pemudik yang diberhentikan di pos penyekatan Padalarang Kabupaten Bandung ini ceritanya lagi kesurupan saat diminta untuk putar balik oleh petugas kepolisian. Saat petugas sedang menulis surat tilang, dia nggak berhenti merekam dengan mata melotot. Tengok kanan, kiri, kanan, kiri. Sayangnya Pak Polisi tak sedikit pun menggubris pemudik tersebut. Cian. Jatuh tertimpa tangga, Pak Polisi nggak hanya menilang, tapi juga menahan motor mereka karena ternyata menunggak pajak selama 13 tahun. Wah, pantesan aja sih masih kesurupan. Uang panik, denda berapa ya kira-kira itu? Hati-hati modus pencurian motor yang baru.
Pemirsa, kejadian berikut bisa jadi pembelajaran bagi kita agar lebih teliti dan berhati-hati dengan kendaraan pribadi. Tampak dalam video, seorang pria yang bergaya seperti orang dengan gangguan jiwa berdiri dekat motor incaran. Celingak, selinguk, ia memperhatikan situasi sekitar menunggu sampai aman. Perlahan, ia semakin mendekati motor, pura-pura mengaca pada spion. Dan langsung menyalakan motor yang kuncinya tergantung di sana. Udah deh, pria itu berlalu dengan motor curian. Ingatnya pemirsa, jangan meninggalkan kunci di kendaraan. Karena zaman sekarang orang makin nekat-nekat. Duh, bikin penuh penjara aja deh. Pas gol, Immobile lupa lagi akting cedera. Laga Piala Euro 2020 memang sudah berakhir dengan Italia muncul sebagai juaranya usai melawan Inggris di partai final dengan skor 3-2 lewat drama adu penalti. Nah, ngomong-ngomong Italia, ada kejadian menarik saat semifinal melawan Belgia. Sebelum gol pertama Gli Azzurri, saat itu Ciro Immobile beradu mengangkat kaki dengan Jan Vertonghen dalam kotak penalti. Vertonghen mampu menghalau bola lebih cepat dengan kakinya dan terlihat Immobile langsung terjatuh seperti tersepak. Untuk semakin meyakinkan, striker tersebut meringis kesakitan sambil memegang kakinya. Sementara bola masih dalam situasi play on. Marco Verratti lantas memotong bola dan mengoper ke Nicolo Barella yang kemudian menghasilkan gol. Nah, lucunya di sini nih pemirsa. Ketika gol, Immobile secara perlahan bangkit, kemudian tersenyum dan lari ke arah teman-temannya untuk melakukan selebrasi. Aksi tersebut juga mengundang banyak pro kontra dan cibiran di media sosial. Gimana nih menurut kamu? Wajar apa enggak ya kalau pura-pura cedera gini? Waduh, jenazahnya hidup lagi. Aksi nekat berpura-pura berikutnya datang dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Seorang pria asal Pontianak, Kalimantan Barat ini berpura-pura sudah meninggal dunia karena terlilit hutang. Aksinya terbongkar usai dirinya terbangun saat mau dibawa ke pemakaman di Pondok Pesantren Ataroki, Karongan, Sampang. Sudah dikafani, tahu-tahu bangun. Ya, semua orang kaget bukan kepalang. Namun setelah diinterogasi, baru deh ia mengakui bahwa salah satu alasan hanya pura-pura karena tidak memiliki ongkos ke Sampang. Usai dari Pontianak dan berada di Solo, Robi dan istrinya kehabisan ongkos saat menuju Sampang. Pria tersebut kemudian memiliki ide untuk berpura-pura meninggal agar mendapat tumpangan gratis. Duh mas, ngeri amat sih idenya. Kalau kejadian beneran, gimana ayo? Untung ada CCTV, jadi lolos dari penipuan. Seorang pria di Cina tertangkap kamera pengawas dan berusaha melakukan aksi penipuan dengan menabrakkan tangannya ke mobil yang melaju. Saat itu, ia sengaja menempelkan tangannya seolah-olah terserempet dengan mengerang kesakitan. Sang pengemudi mobil lalu berniat baik dengan menawarkan tumpangan untuk dibawa ke dokter. Tapi kok si bapak bisa buka pintu mobil pakai tangan kanan yang sakit sih pak? Untung aja pengemudi menyadari ada kamera pengawas yang merekam tindak tanduk sang penipu. Dan tada! Si penipu pun kaget, ternyata kali ini ia gagal saudara-saudara. Ya, niat mau dapat duit, tapi ada malu ya pak. Ini jadi berantem gak sih? Ada lagi nih pemirsa, kelakuan warga negeri tirai bambu yang bikin geleng-geleng kepala. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang wanita yang tampak emosi turun dari mobil dan berusaha menyerang seorang satpam. Hanya dengan satu sentuhan ringan, satpam tersebut terjatuh ke tanah seperti pingsan. Melihat temannya terjatuh, satpam lainnya berusaha menelpon polisi yang kemudian dihalangi oleh ibu berbaju hitam itu. Gak ada apa-apa, si ibu malah jadi ikutan terbaring di tanah. Sampai polisi datang, mereka berdua masih rebahan di tanah coba. Untung aja pada akhirnya berdamai dan mencapai penyelesaian.
Pak, Bu, enakan juga tiduran di kasur daripada di jalan. Kotor. Ih. Wah, kalau setiap orang berantem gini sih, dijamin gak ada pertumpahan darah dan muka lebam-lebam ungu seperti gambaran di sinetron.